fisiknya, tapi hati nggak tahu kita. Di luar misalnya nggak tahu, Allah yang tahu. Maka dengan kita mempelajari Al-Quran, kita sadar betul bahwa orang yang beruntung itu orang yang di atas petunjuk. Bagaimana petunjuk tentang pergaulan laki-laki dan perempuan? Jelas-jelas Allah mengatakan laki-laki itu menundukkan pandangan, perempuan menundukkan pandangan. Artinya Bapak Ibu, dia itu dengan laki-laki sama perempuan betul-betul menjaga jarak. Perempuan dan laki-laki juga menjaga jarak. Maka ini penting sekali. Kalau tidak pasti penyesalan. Kalau tidak pasti tidak beruntung Bapak. Bihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami banggakan, santriwati Perguruan Sabisma, syukur kita kepada Allah Bapak Ibu. Luar biasa nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Misalnya kita hadir subuh ini di masjid ini merupakan nikmat yang luar biasa. Tentu kita berharap betul hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Dan bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Karena Bapak Ibu, banyak orang yang salah kaprah Bapak Ibu. Ketika hari libur, dia libur pula beribadah. Ketika dia salat subuh, ketika dia kerja masuk pagi, salat subuh dia. Dan ketika hari Minggu dia tidak kerja pagi, tidur dia Bapak Ibu. Subuhnya nanti jam 6. Maka kita mohon betul kepada Allah, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Di orang Islam itu tidak ada istilah libur. Jadi kalau misalnya dari Senin Sabtu kita ke kantor bekerja, hari Minggu tidak ke kantor, kita ganti kerja itu, aktivitas itu di rumah. Atau misalnya kita mau pergi jalan-jalan pun tidak masalah, tapi tetap dalam rangka ibadah. Kemudian Bapak Ibu, kita juga mohon betul kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, anak semua penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, subuh ini Bapak Ibu, kami ingin mengajak diri kami dan kita semua untuk menjadi orang yang muflihun. Apa itu muflihun? Siapa anak-anak Sabisma yang tahu apa arti muflihun? Muflihun itu orang-orang yang beruntung. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung itu? Orang yang beruntung itu hasanah hidupnya di dunia, hasanah hidupnya di akhirat, dan terhindar dari api neraka. Itulah yang muflihun. Kita minta doa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa itulah yang untuk orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Dan kalau kita lihat ini surah Al-Baqarah ayat 5 ini, siapa orang yang beruntung itu?
Orang yang beruntung itu adalah ulaika ala hudam mir rabbihim. Orang yang beruntung itu orang yang hidup di atas petunjuk. Maka perhatikan betul ini, siapa yang beruntung? Orang yang hidup di atas petunjuk. Suami mana yang beruntung? Suami yang hidupnya di atas petunjuk. Tentu istrinya beruntung. Istri ini beruntung dapat suami yang di atas petunjuk. Pelajar mana yang beruntung? Pelajar yang di atas petunjuk. Bukan dilihat dari nilainya, tapi apakah dia di atas petunjuk. Maka subuh ini, agar pengajian ini tidak lupa, camkan betul dalam diri kita masing-masing bahwa kita harus beruntung. Karena kita sebentar hidup di dunia ini, tidak ada pengulangannya, tidak ada. Maka berniat betul kita, bertekad betul, kita harus atas petunjuk. Kebetulan di hadapan Ustadz banyak pelajar-pelajar nih kan, santriwati. Maka camkan betul, ingat, santriwati yang beruntung adalah santriwati yang atas petunjuk. Kita pelajar, sesuai dengan namanya pelajar, tentu pelajar yang beruntung itu pelajar yang benar-benar belajar. Hari-hari yang dia lewatinya itu hari-hari yang penuh dengan belajar. Kemudian apa hal-hal yang akan merusak dia untuk belajar, dijauhinya. Apa itu yang merusak? Handphone misalnya kan, itu memang dijauhi. Kemudian yang paling bahaya sekali, usia-usia 17-15 ke atas ini yang paling bahaya ini adalah lawan jenis. Pelajar laki-laki kalau terpengaruh, terperdaya dengan pelajar perempuan, gagal dia. Pelajar perempuan yang terpengaruh pula dengan laki-laki, gagal dia. Maka ini penting saya sampaikan, karena Ustaz melihat ya di media-media sosial itu, kita lihat di WA, mudah saja kita melihat lokal-lokal itu ya, campur laki-laki perempuan. Alhamdulillah Zabisma terpisah laki-laki dan perempuan, terpisah fisiknya, tapi hati nggak tahu kita. Di luar misalnya nggak tahu, Allah yang tahu. Maka dengan kita mempelajari Al-Quran, kita sadar betul bahwa orang yang beruntung itu orang yang di atas petunjuk. Bagaimana petunjuk tentang pergaulan laki-laki dan perempuan? Jelas-jelas Allah mengatakan laki-laki itu menundukkan pandangan, perempuan menundukkan pandangan. Artinya Bapak Ibu, dia itu dengan laki-laki sama perempuan betul-betul menjaga jarak. Perempuan dan laki-laki juga menjaga jarak. Maka ini penting sekali. Kalau tidak pasti penyesalan. Kalau tidak pasti tidak beruntung Bapak. Ketika kami katakan tadi kan, kita lihat di video-video itu, mudah saja laki-laki perempuan di lokal itu, ketika murid guru tidak ada, itu langsung laki-laki duduk dengan perempuan. Kemudian mengantar pulang, alasan mengantar pulang, membonceng pulang ke rumah, alasan itu. Awalnya seperti itu. Allah mengatakan jangan dekati zina. Lihat petunjuk tadi kan, pertama laki-laki menundukkan pandangan, Al-Quran mengatakan itu. Perempuan menundukkan pandangan. Kemudian Allah juga mengatakan apa? Jangan dekati zina. Karena Allah tahu, Allah yang mendesain kita. Oh, tidak banyak pay baduonya, pay ustaznya. Tidak ada, ini kan anak pesantren lama ngarati itu mah. Tidak ada seperti itu. Jangan dekati zina. Allah tidak mengatakan jangan dekati zina kecuali ustaz. Tidak ada. Jangan dekati zina kecuali kiai. Tidak ada. Siapapun manusianya tidak akan sanggup menahan dirinya untuk tidak berzina kalau dia sudah mendekati zina. Sekaliber Nabi Yusuf pun hampir terperdaya. Allah gambarkan di situ. Nabi Yusuf berkeinginan dengan perempuan itu. Tapi saat itu Allah selamatkan Nabi Yusuf, dia melihat kemahabesaran Tuhannya, maka selamat. Maka Ustaz ingin camkan betul, kalian SMP, SMA, kalau niat kuliah, tutup pikiran kalian dengan laki-laki manapun. Jangan laki-laki juga seperti itu. Kalau ada pikiran kalian ingin melihat laki-laki,
bangga dilirik oleh laki-laki, maka kalian sedang bangga dilirik oleh mata-mata setan. Pasti itu. Karena Allah mengatakan melalui lisan Rasulullah, kalau orang berdua dengan tikus setan, maka ketika ada laki-laki ingin dengan kita, memberi nomor teleponnya dengan kita, menyatakan cintanya dengan kita, jangan bangga. Setan sedang mengajak kita untuk bercinta. Camkan itu. Karena kalian pasti rasakan itu. Jadi kalau ada rasa bangga, dilirik, bahkan ada yang merasa iri kawannya dilirik laki-laki lain. Sebenarnya bersyukur kita. Ketika kita belajar tidak ada yang melirik kita, bersyukur kita. Nanti saatnya, setelah masuk jenjang pernikahan, nah kita minta bantu dengan keluarga kita, dengan kerabat kita untuk mencarikan calon untuk kita. Kalau itu kita camkan luar biasa. Tentu belajar ya. Jangan pernah lupa kata Ustaz ini luar biasa ini. Sejarah telah membuktikan bagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa surga semuanya nikmati kecuali jangan dekati pohon kuldi ini. Kalau dekati pun tak boleh. Ternyata Adam dan Hawa mendekati dan memakan buah kuldi, hilang surga semuanya. Nah, kalian jangan dekati zina. Kalian pelajar. Kalau kalian dekati zina, hilang semua status kalian sebagai pelajar. Bahkan ada mahasiswi hilang karena dia pacaran, kemudian tak ampun dia berzina. Apa kejadiannya? Dia hamil, tak ampun, kemudian lahir anaknya, dibunuhnya anaknya. Statusnya sebagai mahasiswa hilang, kemudian berubah menjadi pezina, kemudian berubah menjadi pembunuh. Mengerikan itu kan? Maka kalian sebagai pelajar, jadilah pelajar yang beruntung, ikut aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sedikit lagi saya ingin sampaikan dan juga kepada kita semua. Kita lihat sekarang ini kan banyak orang yang tertipu dengan investasi bodong, dan juga banyak orang yang berpisah suami istri karena judi online. Kalau orang yang benar-benar ikut Al-Quran, dia pasti tidak akan tertipu dengan investasi bodong, karena jelas Allah mengatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Jual beli halal, riba itu haram. Investasi bodong itu dikatakan kalau kita investasi 1 juta, sebulan nanti akan mendapatkan keuntungan 200.000. Dia mengatakan itu investasi. Padahal Al-Quran mengatakan jual beli yang halal. Kalau pinjaman itu rata itu 100 orang. Kemudian sebulan dapat 10.000, itu riba namanya. Maka orang beriman yang mengikuti petunjuk, dia akan tidak akan tertipu. Dan banyak kejadian kan, orang investasi 1 juta, dapatnya sebulan 200.000. Sebulan misalnya dapat 200.000. Naiknya dari 10 juta, dapat 2 juta deh. Naiknya 100 juta, dapat 20 juta. Ini 1 miliar tak dapat deh. Lari deh. Ini kejadian seperti ini. Tapi kalau orang yang beriman, dia tahu bahwa itu adalah riba, dia tidak akan terpengaruh. Walaupun dia kasih uang 1 juta, sebulan dikasih 1 miliar, dia tidak mau, karena Allah melarangnya. Begitu juga dengan judi-judi online kan. Judi itu pertama dapat lihat. Ini pakai sistem judi itu. Ya, komputer tu pakai AI, lanjut programkan dari 1.000 orang, manangan 50, manangan 60, manangan 80, tunjuk programnya. Ayo menang, atur gila. Tapi kalau orang beriman yang tahu judi itu haram, dia tidak akan terpengaruh. Makanya Bapak Ibu, pengajian kita pas 15 menit subuh ini, ingat selalu siapa yang orang yang beruntung itu, siapa yang hasanah di dunia, hasanah di akhirat, terhindar dari api neraka, orang yang hidup di atas petunjuk. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.